Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, semoga hari ini kita tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam pembelajaran kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon Mas Fuad bisa memimpin teman-teman untuk membaca doa bersama. Siap Pak, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas kesediaan Mas Fuad memimpin doa kepada teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang binatang yang halal. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Untuk link absen ini akan saya bagikan di grup WA. Silakan nanti kalian mengisi absen atau daftar hadir ini. Oke, sudah saya bagikan. Silakan ya. Nanti biar tahu siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, sebelum kita memulai, mari kita bersyukur ya dengan cara menyanyikan lagu syukur. Selain kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan, kita juga menjadi warga negara yang baik ya, sebagai rasa nasionalis kita terhadap NKRI, harga mati. Oke. Mari kita nyanyi bersama. Dari yakinku teguh hati ikhlas penuh akan karunia tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sebagai kehadiranmu Ya, terima kasih. Itu adalah sebuah lagu nasional yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang makanan yang halal, ya, tentang binatang yang halal. Nah, tapi sebelum itu, ini akan saya bacakan. Setelah mempelajari ini, materi ini, nanti kalian mampu memahami ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai positif binatang yang halal dan haram. Kalian juga nanti harus mampu membiasakan sikap hati-hati ya, dan hidup sehat dalam memilih makanan yang berasal dari binatang yang halal.
nanti kalian juga mampu menganalisis ketentuan-ketentuan binatang yang halal. Setelah itu kalian juga harus mampu menyajikan hasil dari klasifikasi binatang yang halal. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan tanya jawab dengan teman-teman sejawat, lalu kalian bisa memahami arti dari binatang halal dengan benar. Lalu nanti kalian akan diskusi untuk menganalisis jenis-jenis binatang yang halal secara benar. Lalu nanti kalian membuat presentasi atau mengungkapkan hasil diskusi tersebut yang menunjukkan itu adalah jenis-jenis binatang yang halal dengan benar. Nah, sebelum ke sana, coba masih ingat enggak tentang pelajaran yang kemarin? Ayo. Masih, Pak. Ingat, Pak. Nah, Ingat, Pak. coba ini diperhatikan, ini adalah gambar orang yang sedang tiduran. Tiduran di mana ini? Di bangsal rumah sakit, Bapak. Nah, di Rumah sakit, di klinik, Pak. Di IGD. di klinik atau di IGD lah. Ini kenapa kok bisa sampai di rumah sakit banyak sekali? Ini Keracunan, Bapak. Keracunan apa? Itu, Pak, ada tulisannya. Nah, Miras itu apa, Pak? Miras, Pak. Miras itu adalah salah satu jenis minuman yang Miras. haram. Nah, ini adalah salah satu akibat bagi orang yang mengkonsumsi minuman haram berjenis miras. Hal ini dijelaskan di Inyus Jatim bahwa pesta miras oplosan kemerdekaan di Gresik ini menyebabkan 3 orang tewas dan 28 ini dirawat. Astagfirullahaladzim. Ini hanya gara-gara minuman yang haram begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus menghindari untuk meminum minuman tersebut. Nah, coba perhatikan deh. Ini kira-kira apa saja sih? Itu sapi, Bapak. Ada sapi, lalu Ayam. Unta, ayam, burung, ada kelinci, bebek, ada kelinci. Terus yang itu yang lehernya panjang itu apa namanya? Unta. Unta, iya betul. Itu adalah unta. Unta itu hidupnya di padang pasir. Namun biar kalian juga tahu bahwa itu ada. Nah, nanti sebelum kita lanjutkan, ini Bapak mau bagi kelompok dulu. Yang pertama adalah kelompok Abu Bakar As-Siddiq, beranggotakan Mas Abdul Goni, Mas Usman, Mas Barudin. Terus kelompok Umar bin Khattab ini dengan anggota Mas Maulana, Mas Haryanto, dan Mbak Sus. Terus untuk kelompok 3 Utsman bin Affan dengan beranggotakan Mas Zainal, Mbak Sofi, sama Mas Fuad. Untuk kelompok 4 Ali bin Abi Thalib ini beranggotakan Mas Bambang, Mas Ubed, sama Mas Fatahillah. Nah, jadi gini. Setelah nanti Bapak bagi kelompok seperti ini, nanti kalian berdiskusi dengan temannya satu kelompok masing-masing. Ya, setelah Bapak menjelaskan materi, nanti kalian bisa berdiskusi. Dan nanti tugasnya akan Bapak berikan setelah penjelasan singkat atau pengantar materi yang akan Bapak sampaikan. Bisa dimengerti nggih? Sakit, Pak. Oke. Bisa, Bapak. Nah, ini adalah link materi yang kalian harus buka lewat www.mitambahmulia.com tentang arti dan jenis binatang yang halal. Ini materi yang kita pelajari. Jadi nanti bisa menampilkan di situ. Kalau yang tidak bisa membuka ya berarti harus belajar lebih bagus lagi tentang penggunaan HP-nya. Jangan hanya dipakai untuk main game, tapi juga dipakai belajar. Nah, karena ini kita sudah menghadapi era industri 4.0. Nah, apalagi nanti sebentar lagi kalau sudah masuk era society 5.0, ini semuanya serba canggih,
Sementara kita masih hanya bermain game saja. Wah, Mas Fuad itu Pak main PUBG Pak. PUBG. Iya, Pak. Siapa Kemarin lagi Pak Fuad ngajak main mainan sama saya, Pak. Mobile Legend Iya, yang sering Pak. kabar malam-malam. Kemarin saya pantau WA-nya jam 11 masih pada hidup. Nah, itu Saya enggak, Pak. Mas Fuad, Pak. Mas Fuad. Belajar serius, sungguh-sungguh. Kemarin saya diajari Pak. Oke, nggih, langsung saja dibuka, nanti dibaca materinya. Nah, oke ya, saya kasih 5 menit untuk membaca. Siap Bapak. Oke, terima kasih. Nah, setelah apa yang kalian baca di link tersebut, di web tersebut, nah, ini akan Bapak sampaikan secara sekilas apa yang tadi sudah kalian baca. Arti binatang halal. Binatang yang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Nah, Islam itu telah mengatur di dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jadi dari awal dijelaskan binatang yang halal itu adalah semua jenis binatang, ya, tapi ada ketentuannya. Hanya yang diatur di dalam Al-Quran semuanya, tapi ada pengecualian beberapa. Ya, untuk lebih jelasnya ini berdasarkan dasar hukum tentang binatang halal. Ini ada surah Al-Baqarah ayat 29. Tolong Mas Abdul Goni untuk membaca dasar hukum yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 29. Siap, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Sampun, Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita Mas Goni yang sudah berani membaca ya. Oke. Nah, berikutnya adalah dasar hukum binatang yang halal dari surah Al-Jasiyah ayat 13. Ayo, siapa yang berani membaca? Oh, Saya Bapak. Mas Saya, Fuad. Bapak. Silakan Mas Fuad Terima dulu. kasih, Jangan saya. duluan, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Fuad. Nah, ini adalah sebagai dasar salah satunya sebagai dasar bahwa binatang itu halal untuk dimakan. Nah, untuk lebih rincinya ini ada beberapa dalil yang menjurus atau yang lebih dikhususkan. Yang pertama adalah jenis-jenis binatang yang halal yang hidup di air. Ayo, apa saja kira-kira yang hidup di air yang kalian ketahui? Gurami, Ikan Bapak. Gurame, Ikan. cupang, Wader, wader, lemet, Saya suka bandeng Pak. oh bandeng ya, Cumi, Pak. Cebong. Cumi. cebong. Cebong itu ya hidup di air tapi tidak masuk dalam kategori halal. Begitu. Udang Bapak. Ikan udang, cucut. udang. Udang, ikan cucut. Cumi. Bung.
Jadi semua binatang yang kalian sebutkan tadi itu ada dasarnya. Ya. Salah satunya adalah Quran surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakhkharal bahra lita'kulu minhu lahman thariya. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya. Nah, yang dimaksud daging yang segar ini adalah ikan yang berasal dari laut. Nah, dalam dalil yang lain ini juga disebutkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uhillal lakum saydul bakhri wa du'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ini ayat terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96. Nah, ini adalah sebagian dalil yang menjelaskan bahwa binatang yang hidup di air itu halal. Nah, adapun jenis-jenisnya ada diperinci. Yang penting tidak dilarang berarti halal. Nah, dan sebagai tambahan bahwa yang namanya binatang yang hidup di laut ataupun di air meskipun itu sudah mati atau telah menjadi bangkai, selama hewan tersebut tidak membahayakan, itu termasuk halal. Begitu. Lalu berikutnya adalah dalil tentang jenis binatang yang hidup di darat yang halal. Ini sebagian dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Yang dimaksud hewan ternak di sini adalah hewan ternak yang tidak dilarang. Ada enggak hewan yang dilarang yang di dalam Al-Qur'an? Ada. Ayo coba, siapa yang tahu? Ada, Pak. Ayo Mas Fatah. Contohnya babi. Babi. Terus Celeng. iya sama itu kakaknya. Guguk, Itu, Pak. guguk Bapak, guguk. Guguk, Anjing, ya. Nah. Kalau ular. Ini hewan yang di darat. Ini kaitannya dengan hewan ternak. Loh, Mas Bambang, apa tetangganya ada ternak ular, Mas? Ada Pak, ada ternak ular Pak. Ya. Untuk ketentuan binatang-binatang yang dikhususkan itu ada penjelasan tersendiri. Cuma ini supaya kalian punya wawasan yang lebih dalam lagi, bahwa di dalam Al-Quran itu yang dilarang dimakan hewan itu hanya babi. Itu jelas, ya. Babi itu sudah jelas ada larangan di dalam Al-Quran. Kalau anjing ada nggak larangan di dalam Al-Quran? Ya ada. Nggak Ada. ada. Tapi halal nggak? Haram Bapak. Haram. Haram. Tapi tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Betul. Terus ada darah dan bangkai. Nah, itu nanti untuk pengkhususan yang haram itu nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, lalu dari sini, dari penjelasan Bapak tadi dan juga dari link yang tadi kalian buka dan pelajari, tahukah kalian apa itu binatang halal? Tahu, Pak. Nah, lalu kira-kira apa saja sih binatang halal itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak kasih lembar kerja ya untuk mengetahui memadukan untuk kalian bisa menuangkan pikirannya dari apa yang kalian pelajari dengan form lembar kerja yang Bapak kasih. Silakan, link sudah saya bagikan di
di grup WA, silakan untuk dikerjakan. Nah, ini bisa dikerjakan secara berkelompok sesuai yang tadi saya bagi kelompok ya. Nanti setelah 5 menit atau yang sudah mengirim nanti akan Bapak rekap dan Bapak tampilkan di sini. Oke, silakan bisa menghubungi temannya yang tadi sudah dalam satu kelompok. Silakan dibuka, bahannya ada di dalam LKPD. Tinggal diklik nanti bahannya sudah keluar. Nah, petunjuknya juga sudah ada. Begitu. Ya. Silakan mulai dari sekarang bisa mulai dikerjakan. Kalau sudah langsung dikirim. Siapa cepat nanti akan Bapak tampilkan. Ya. Klik, 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 klik. Klik. Sampun, Pak. Oke, ya. Ini Bapak Kelompok 2 sudah, Pak. Saya Bapak input dulu ya di dalam ini nanti supaya bisa tampil di layar. Yuk, kelompok 1 Iya, sudah Pak. masuk, kelompok 2 masuk, kelompok 3 sudah masuk. Yuk, kelompok 4 sebentar lagi waktunya habis. Sampun, Pak. Oh iya, ini keliru ini tadi Bapak bukanya. Oke, kelompok 4. Nah, oke, terima kasih. Semua kelompok sudah mengirim jawabannya. Ini langsung terlihat di layar Bapak yang ada di sini ya. Nah, nanti mohon perwakilan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 silakan. Iya, Bapak. Hasil diskusi kelompok 1 kategori hewan yang halal di darat ada kelinci, ada kambing, ada burung, ada ayam, Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali. Ya. Selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya yang berkenaan dengan mana saja sih binatang yang halal itu dari gambar yang di LKPD tadi ya. Nanti ya silakan disampaikan hasilnya. Siap, Bapak. Terima kasih. Tadi kami kelompok 2 sudah diskusi. Ada 5, Bapak. Yang pertama sapi, kemudian kedua ayam, nomor 3 kuda, nomor 4 kambing, terus nomor 5 kelinci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, kalian berani menyampaikan aspirasi dan pendapat sesuai dengan hasil kelompok. Berikutnya adalah kelompok 3 untuk membacakan hasilnya. Yuk. Siap, Bapak. Hasil diskusi di grup tadi untuk kelompok 3 binatang halal berdasarkan jenisnya dan macam-macamnya. Hasilnya 1 sapi, 2 kambing, 3 ikan, 4 burung. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Jaga kekompakan. Tepuk tangan ya. Oke, berikutnya untuk kelompok 4 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 4 dari hewan darat itu yang halal dimakan 1 kelinci, 2 ikan, 3 kambing, 4 sapi, dan yang nomor 5 kuda, Bapak. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, jadi meskipun di situ ada ikan, mungkin ikannya sudah dipiring, jadi sudah di darat ya. Tidak apa-apa. Yang penting itu adalah binatang yang halal. Begitu. Terima kasih atas hasil diskusi kalian. Artinya kalian sudah paham dari apa yang tadi Bapak sampaikan berkenaan dengan binatang-binatang yang halal, baik itu yang dari hidup di air maupun hidup di darat.
Nah, jadi ini kesimpulannya bahwa binatang yang halal itu adalah semua binatang yang hidup di air. Ini berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 96, bahwa semua yang hidup di laut dan di air, baik itu ikan, udang, cumi-cumi, ikan paus dan lain sebagainya. Nah, yang penting tidak berbahaya. Lalu semua jenis binatang yang hidup di darat berdasarkan pada Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ini hanya salah satu dalil ya, karena dalilnya itu banyak sekali. Ini Bapak cantumkan yang tadi kita pelajari ya. Di antaranya adalah binatang ternak. Dengan catatan binatang ternak ini yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya adalah sapi, kambing, kelinci, ayam, bebek, ya, yang termasuk jenis unggas itu juga masuk ke dalam binatang ternak. Nah, ada nggak sih Pak binatang ternak yang diharamkan? Ada. Kalau kita sih di lingkungan kita mungkin tidak ada ya. Tapi kalau di negara-negara yang non Muslim itu mereka ada ternak babi. Karena babi sudah jelas itu diharamkan di dalam Al-Quran. Nah, bahwa binatang halal itu harus sesuai dengan ketentuan agama, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk kehalalan ini yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran akan dijelaskan secara rinci melalui hadis. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berhati-hati ketika ingin makan makanan yang halal. Nah, tentunya binatang halal ini pun mempunyai manfaat untuk tubuh kita. Ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari binatang yang halal. Oke, dari apa yang kalian pelajari, coba ini ada penilaian akhir untuk hari ini ya. Silahkan kalian mengerjakan beberapa soal ini ya, langsung saja nanti akan masuk rekapan Bapak. Oke, beberapa sudah masuk, yuk. Oke, sudah mulai masuk. Terima kasih. Jadi, setelah kita mempelajari binatang-binatang yang halal ini, nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang tata cara menyembelih. Kan tidak mungkin ya, kita dari sapi langsung kita makan. Nah, kan tidak bisa. Harus melalui proses penyembelihan dulu. Bagaimana sih supaya menyembelih itu benar dan halal, supaya tidak salah ketika menyembelih. Biar meskipun binatangnya halal, tapi kalau cara menyembelihnya itu tidak benar sesuai dengan ketentuan agama, ya nanti jadinya haram. Gitu. Oke. Bapak mohon kalian selalu berhati-hati ketika memilih makan makanan yang mau dimakan, nggih. Kalau jajan dan sebagainya harus lebih selektif. Dan jika membeli daging juga maupun makanan-makanan yang lain harus memperhatikan siapa yang menjual. Terus kira-kira itu muslim atau tidak, tentang kebersihannya, tentang kehalalannya. Jangan sampai nanti kalian tiba-tiba beli di warung XXX misalnya, di situ menjual sate, tapi ternyata di warung tersebut juga menjual darah yang dibekukan itu. Itu nanti jangan sampai. Khawatirnya nanti meskipun itu halal tapi ada tercampur dengan barang-barang yang haram tadi. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Mohon untuk Mas Fuad untuk memimpin doa kembali ya, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Marilah teman-teman kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa sesudah belajar. Berdoa mulai.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ijtinabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari selalu memberikan kita manfaat dan juga Amin. kalian harus tetap menjaga kesehatan, semangat belajar meskipun pandemi, tapi jangan sampai kalian malas untuk belajar. Siapa? Ingat ya, gunakan HP-nya Siapa? kepada hal yang bermanfaat. Siapa? Ya, Bapak. Jangan terlalu banyak main game, dikurangi kalau tinggalkan. Kita pakai HP kita untuk belajar. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.